Ingat pada tanaman ini, pada beberapa hari yang lalu saya pernah bilang bahwa saya memaksa beberapa deret tanaman atau beberapa tanaman kopi yang saya paksa untuk berbunga ya teman-teman. Berbunga di luar musim. Nah, kata orang-orang itu adalah buah selang, padahal itu bisa dipaksa ya teman-teman dengan booster pembungaan. Dan ada sebagian yang temannya ini saya booster dengan booster pertumbuhan atau vegetatif. Nah seperti ini umurnya 1 tahun ya teman-teman. Belum, kalau 1 tahun itu belum pada masa generatif. Ingat ya, belum masuk di masa generatif. Tetapi kita bisa paksakan dia ke masa generatif. Seharusnya dia ini masih vegetatif ya teman-teman. Dan ini yang sudah besar ya, mungkin udah 1 tahun lebih, ini belum ada bunganya ya. Dan ini lihat, saya perlihatkan lagi pada posisi yang sama pada hari yang berbeda ya teman-teman. Dan ini masih di bulan Februari ya, beberapa hari yang lalu saya pernah videokan ini. Teman-teman lihat, ini berbunga ya. Itu ini juga berbunga. Coba lihat di samping ini, di samping sebelah kiri saya tunjukkan situ. Itu nggak berbunga ya. Kita lihat. Tuh. Nah, pertanyaannya, Bang, kok bisa seperti itu? Nah, karena di dalam tanaman itu ada beberapa zat sebenarnya ya yang bisa kita kendalikan. Jadi zat kalau di normalnya tanaman itu seperti ada auksin, sitokinin, giberelin, ada kolkosin dan segala macamnya ya, ada PDZ dan TDZ dan segala macamnya lah pokoknya. Bahkan ada vitamin B kompleks yang digunakan manusia untuk melakukan pertumbuhan pada tanaman ini, jikalau kita tahu morfologi dari tanaman yang hendak kita booster ini teman-teman. Jadi kalau di masa vegetatif nggak bisa pakai booster di masa generatif ya. Vegetatif yang sudah ditanam di lahan berbeda lagi boosternya dengan vegetatif yang ditanam masih di dalam polybag atau masih dalam kecambah ya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya, teman-teman bisa lihat. Nah, pada umumnya atau logikanya, tanaman kopi buahnya itu berkedudukan adalah di ranting. Ranting adalah tunas sekunder. Jadi ranting ini sebenarnya tunas teman-teman ya. Dan yang batang utama ini namanya batang primer atau disebut sebagai batang apikal, dan ini adalah lateral. Nah, ketika teman-teman menggunakan booster ini, jangan teman-teman semprot sampai basah seperti teman-teman menyemprot fungisida atau inseksida ya teman-teman. Ini berbeda ya teman-teman. Jadi misalnya kita ingin nge-booster masa vegetatif, kita semprot, kita basahin seperti mandi nih tanaman, itu salah ya teman-teman. Itu pemborosan, karena booster ini sangat mahal harganya teman-teman. Saya pun paham pada teman-teman ketika nanyain, Bang ini berapa, ini harganya sekian, ada 120, ada 400an nih harganya per liter dan sebagiannya. Yang perlu kita lakukan adalah penyemprotan di pada titik tumbuh yang namanya titik meristem. Nah teman-teman pelajarin saja di Google itu titik meristem itu apa. Seluruh tanaman yang ada di bumi, bahkan rumput sekalipun, itu ada namanya titik meristem teman-teman. Nah titik meristem inilah yang kita pacu, yang kita booster untuk melakukan pertumbuhan di luar normalnya. Nah seperti ini ya, ini kan tertutup. Nah jadi yang kita perlu semprot itu di atasnya saja, di ujung-ujung sini, dan di ujung ya, di ujung meristem dari apikal atau primer. Kita pengennya kan dia tinggi ke atas lalu menumbuhkan cabang. Nah kita itu memaksa atau merangsang dalam tanda kutip ya, merangsang dari pertumbuhan cabang sekunder. Kalau dia tinggi saja tanpa ada cabang, ya berarti nggak ada tempat kedudukan buahnya. Contoh yang tanaman tua yang nggak ada saya urus di situ ya teman-teman. Tingginya nggak jelas, tapi buahnya nggak ada. Nah yang dekat batang pisang itu juga lihat ya, ada batang kayu yang lurus, lihat ya, lurus. Nah itu buahnya nggak ada dikarenakan kedudukan dari tempat kedudukan buahnya itu tidak bertumbuh. Nah bagaimana cara mensiasati tanaman seperti itu? Adalah mensiasatinya di masa vegetatif. Jangan setelah dia udah berumur berapa ya, udah berumur 15 bulan dan segala macam, mau masuk ke masa generatif baru kita booster. Jadi sebelum masuk masa generatif, pas di masa vegetatif ya, atau 1 bulan atau 1 minggu setelah tanam di lahan atau masih di dalam polybag, itu kita booster dulu. Nah kalau masih di dalam polybag, yang pertama kali yang harus kita booster adalah perakarannya teman-teman. Jadi akar itu adalah ya elemen terpenting daripada tanaman, apapun tanamannya ya.
elemen terpenting daripada tanaman, apapun jenis tanamannya. Mau tanaman bonsai, mau tanaman apa. Jadi perakaran itu adalah hal yang terpenting. Setelah kita pindahkan ke lahan ya, saya kasih tahu satu kali lagi, booster ini ya, ini pakai tabung kling untuk pembersih kaca ya teman-teman. Jadi booster ini bukanlah cairan ajaib yang bisa mempercepat proses pertumbuhan dari tanaman. Ingat, bukan cairan ajaib. Ya, di garis bawahin, ini bukan cairan ajaib. Jadi, sebelum Anda menggunakan ini, pastikan dulu Anda telah memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman kopi. Bang, saya nggak ada kasih pupuk, misalnya saya nggak ada kasih pupuk kimia, saya hanya kasih pupuk kompos, itu jauh lebih bagus ya teman-teman. Jauh lebih bagus. Misalnya teman-teman semprotkan 1 minggu di sini nih, di satu tanaman ini. Efek dari 1 kali penyemprotan itu bisa sampai 3 bulan teman-teman. Nah, untuk memaksa dia terus bertumbuh dengan cepat, maka kita harus memberikan penyemprotan itu 1 minggu 2 kali. Nanti kalau sudah terlihat ya pertumbuhan yang kita hendaki, ya seperti ini ya teman-teman ya, tunas-tunas dan apikalnya, primer dan sekundernya telah tumbuh, maka kita hentikan pemberian dari zat tersebut. Kalau kita berlebihan pemberian dari zat tersebut tanpa memberikan nutrisi, maka hasilnya akan menguning atau dia itu menjadi pertumbuhan abnormal. Contohnya saya memberikan kepada tanaman lemon California ya, pada lahan yang sama nih. Nah, teman-teman lihat, ini tanaman kopi juga, coba lihat pupus-pupusnya ya. Nah, nih lemon California ini nguning ya, di booster tanpa diberikan nutrisi ya, pH-nya nggak saya atur. Yang di sini saya berikan nutrisi ya. Nutrisinya bisa kita campur menggunakan booster tersebut atau kita taburkan saja. Ya teman-teman, paham ya sampai di sini ya teman-teman. Nah, kalau kita tabur ya nutrisi tersebut, dipastikan dulu pH tanahnya bisa sanggup untuk menyerap dari nutrisi yang kita taburkan tadi. Kalau pH tanahnya tidak stabil dan tidak bisa menyerap, percuma saja. Ya teman-teman. Nah, jadi ini seperti ini, enggak kerawat teman-teman. Coba lihat. Ada rumput yang ngelilinginya, macam-macam ini. Ini juga nih. Nah, pertumbuhannya seperti ini. Ya. Nah, ini jikalau kita tidak memberikan nutrisi jadinya seperti ini. Oke. Nah, tumbuh. Nah, daun-daunnya tumbuh seperti yang saya harapkan, tetapi daunnya, warna daunnya tidak seperti yang saya inginkan. Ini adalah terganggu dari klorofilnya ya. Bisa jadi terganggu karena klorofil. Jadi klorofil itu adalah zat penghijau dari tanaman tersebut. Semakin kuat klorofil tersebut, maka perlakuan dari fotosintesis juga akan berlangsung dengan baik. Ya teman-teman, kalau klorofilnya sudah terganggu, jangan harap tanaman Anda akan bisa jadi baik. Nah, klorofil itulah yang akan kita pacu menggunakan booster. Contohnya seperti ini. Kita pacu menggunakan booster. Nah, ketika tanaman itu tidak mendapatkan nutrisi lalu kita booster, ya maka hasilnya seperti yang kuning tadi. Jadi nutrisi dulu. Kita pengen maju aja lebih cepat nih teman-teman. Teman-teman pengen naik motor itu ngebut, tapi pakai motor yang 50 cc. Ya nggak mau. Teman-teman paksa juga gasnya sampai habis, ya bloknya bisa jebol. Makanya, jadi dari mesinnya dulu ya teman-teman, dari perakarannya dulu, dari dapur pacunya dulu harus kita berikan suplai nutrisi yang baik, baru kita booster. Kalau sudah kita berikan suplai dengan baik, lalu kita booster, maka teman-teman akan melihat hasilnya. Ingat, booster tadi yang teman-teman lihat di tabung tadi bukanlah zat ajaib yang bisa mempercepat pertumbuhan bagi yang malas-malasan tanpa mengolah lahan. Ingat, malas itu adalah kunci dari kehancuran teman-teman. Jadi banyak manusia ini pengennya cepat, simple ya, semprot, besok tumbuh dan berbunga dan langsung panen. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi ada prosesnya, tanahnya dulu, nutrisinya dulu. Setelah nutrisinya tercukupi, teman-teman booster, lihat hasilnya 1 minggu. Jikalau 1 minggu tidak ada hasilnya, teman-teman bisa tambahkan dosisnya. Ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat yang ada pertanyaan bagaimana cara menggunakannya, jadi setiap umur itu beda-beda rumusan dari penggunaannya ya teman-teman. Untuk saat ini mungkin stoknya terbatas ya, stoknya terbatas dan akan kita readykan lagi stoknya kira-kira 3-4 hari kemudian. Hari ini, bulan ini adalah bulan Februari
Dan seperti ini penampakannya. Teman-teman bisa lihat juga video yang saya sebelumnya, baik video short, video panjang ya. Ini lahannya tidak saya garukin ya, nggak terlalu terurus, tapi pertumbuhannya seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.